materi berikutnya untuk kelas 11 itu persamaan kuadrat. Nah, untuk persamaan kuadrat ini agaknya dulu waktu SMP sudah pernah kalian pelajari ya. Jadi kita mau flashback sedikit ya, yang namanya persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat itu adalah persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Yang dimaksud 2 itu ini. AX kuadrat plus BX plus C. Jadi pangkat X nya itu yang tertinggi adalah pangkat 2, maka dia dinamakan persamaan kuadrat. Nah, untuk contohnya seperti ini. 4x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Ini adalah contoh persamaan kuadrat. A itu mana? A itu adalah yang ada di depannya x kuadrat. Ini namanya A. Kemudian ini B, ini C. Nah, kalian harus hati-hati ya untuk menentukan nilai A, B, C. Karena apa? Di sini ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Jadi tanda itu mempengaruhi dia posisinya ada di depan angka. Nah, lanjut. Berikutnya menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada banyak cara. Salah satunya adalah faktorisasi. Faktorisasi ini SMP juga pernah. Untuk lebih mudahnya menghitung dengan cara faktorisasi atau mencari akar dengan faktorisasi, itu syaratnya ada 2. Carilah angka yang kalau hasilnya dikali sama dengan AC, seperti ini. A kali C, misalkan ini A kali C kan 4 kali min 3 kan min 12. Maka kamu cari angka kalau yang dikalikan hasilnya min 12. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya B. Hasilnya yang tengah ini B. Berapa tambah berapa hasilnya 5. Supaya lebih mudah, ini saya ada contoh x kuadrat min 3x min 28. Ini kan berarti A nya 1 ya kan, B nya min 3, C nya min 28. Nah, dari sini kita akan mencari angka kalau dikalikan itu hasilnya AC. AC berarti 1 dikali min 28 berarti hasilnya min 28. Kalau dijumlahkan hasilnya B, hasilnya min 3. Kira-kira angka berapakah itu? Angka min 7 dikali 4. Ya enggak sih? Kita coba lihat. Min 7 kali 4. Kita cek. Min 7 kali 4 min 28, min 7 tambah 4 min 3. Nah, kalau kamu udah menemukan ini benar, berarti langsung masukkan cara penulisannya kayak gini. Ya kan? Jadinya X min 7 langsung X plus 4. Nah, min 7 itu dari ini tadi. Sama dengan 0. Maka akar-akarnya X min 7 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Lebih sederhananya jadinya X sama dengan 7 atau X sama dengan min 4. Inilah hasil akhir untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Contoh berikutnya masih sama dengan cara faktorisasi. Misal di sini saya punya persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 2x min 5. Kita tulis dulu A-nya 3, B-nya 2, C-nya min 5. Maka kita akan mencari angka kalau dikalikan hasilnya AC berarti min 15. Kalau dijumlahkan hasilnya B2. Berapakah? Oke, hasilnya itu berarti berapa ya? 5 dikali min 3. Bu, atas bawah itu harus sama. Kalau beda berarti tidak menemukan solusi. Ya. Kemudian kamu faktorkan jadinya X plus 5, yang ini X min 3. Nah, maka akarnya adalah X plus 5 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan min 5, kan pindah ruas kan dia, positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke? Sampai di sini. Contoh berikutnya X kuadrat min 4. Loh, kenapa ini bentuknya beda sama ini?
Yang tidak ada nilai apa kira-kira? Kita cek. A-nya berarti berapa? 1 ya? Nah, B-nya berapa? 0. B-nya 0. C-nya min 4. Kenapa B-nya 0? Di sini kan nggak ada variabel X-nya tuh. Langsung kan ini X kuadrat min 4. Berarti sama. Kalau dikalikan berarti hasilnya min 4. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kira-kira angka berapa? Oke, min 2 kali 2. Min 2 tambah 2. Kita cek. Min 2 kali min 2 min 4. Min 2 tambah 2 0. Ya kan? Kemudian kita faktorkan, nggak cukup saya taruh samping ya. Jadinya X min 2 sama X plus 2. So, tinggal kamu rapikan, jadinya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Inilah hasil akhir dari akar X kuadrat min 4. Nah, yang bawah, jika menemukan bentuk seperti ini, kamu tidak usah panik. Kenapa ini X kuadratnya berada di belakang? Ubah aja jadi di depan. Misalkan saya nulisnya gini, X kuadrat min 2X plus 48 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau sudah tinggal A-nya min 1, B-nya min 2, C-nya 48. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, coba kamu faktorkan sendiri nilai X. Oke, selamat mencoba. Nah, cara yang kedua untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna itu langkah-langkahnya agak banyak ya. Jadi di sini saya rangkumkan ada 3. Pastikan koefisien X kuadratnya adalah 1. Jika belum bernilai 1, harus diubah. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Kemudian yang ketiga, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Nah, untuk memahami langkah-langkah langsung saja, misalkan ibu punya X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Kita lihat koefisien X kuadratnya yang di depan X kuadrat apakah sudah 1? Nah, jika sudah berarti kita tidak perlu mengubah. Langkah berikutnya, sebelum ke langkah kedua, itu kamu harus mengubah ini. Min 16 ini C-nya diubah di ruas kanan, jadinya 16. Oke? Nah, baru masuk ke langkah kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, koefisien X-nya kan min 6. Berarti setengahnya min 6 berapa? Min 3 kan? Jadi kamu nulisnya X kuadrat min 6X, ya kan? Ditambah setengah koefisien X kuadrat, dikuadratkan, berarti ini min 3 kuadrat, ya kan? Yang sebelah kanan juga sama, ditambah min 3 kuadrat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dong. Nah, kalau sudah, kemudian kamu uraikan, jadinya X kuadrat min 6X. Nah, min 3 dikuadratkan kan jadinya 9. Ini juga 9. Kemudian dihitung, X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 16 tambah 9, 25. Nah, kalau sudah seperti ini, ya paling gampang adalah kamu melihat angka yang paling belakang ini. Angka yang paling belakang ini berapa? 9. 9 itu kan berarti bisa 3 kali 3, ya kan? 3 kali 3. 3 kali 3. Maka saya bisa menulisnya gini, X min 3 kuadrat sama dengan 25. Kok bisa, Bu? Ya, coba min 3 dikuadratkan 9.
min 3 dikuadratkan 9. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali min 3, min 6. Kalau misalkan yang ini 25, ya kan? Ini 25 berarti di sini 5. Nah, tanda yang ini, tanda min itu ikut tanda yang ini. Kalau di sini tandanya plus berarti ini plus. Kalau di sini tandanya min berarti dia min. Oke? Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kamu bisa nulisnya gini toh, akar 25. Maaf. 5 kuadrat. Ya kan? 5 kuadrat kan? Atau akar 25 bolehlah kamu tulis akar 25. Nah, kalau misalkan akar 25 itu kan hasilnya bisa 5 kali 5 atau min 5 kali min 5. Jadi saya kan bisa nulisnya gini. X min 3 sama dengan plus minus 5. Kenapa? Ini ada plus minus karena 5 kuadrat hasilnya 25. Min 5 kuadrat juga kan hasilnya 25. Supaya hilang nih loh kuadratnya. Nah, kalau udah jadi bentuk seperti ini, kamu nulisnya gampang. X min 3 sama dengan 5 atau X min 3 sama dengan min 5. Karena di sini ada 2. Maka hasilnya X sama dengan min, pindah ke kanan jadi plus ya kan, 5 tambah 3 berarti 8. Yang ini min, pindah ke kanan jadi plus, min 5 tambah 3 min 2. Ya. Kenapa caranya sangat panjang dan rumit ya? Paling tidak kamu paham lah langkah-langkahnya untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Jika ada soal kamu pengen menyelesaikan dengan faktorisasi nggak masalah. Ini cuman supaya kamu paham langkah-langkahnya. Oke ya. Yuk satu kali lagi soal ini kita cari akar-akar dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama, variabel ya kan, koefisien dari variabel x kuadratnya kan harus 1. Ini kan masih 4. Maka kita bagi 4 semuanya. Jadinya x kuadrat plus 12 bagi 4 3x min 9 bagi 4. Ya udah tulis aja 9/4. Nggak usah koma-koma. Nah, kalau udah 1, c-nya kan dipindah. Jadinya x kuadrat plus 3x sama dengan 9/4. Ya kan? Langkah berikutnya menambah setengah dari koefisien x kan. Setengahnya ini kan ya. Berarti saya nulisnya x kuadrat plus 3x plus setengahnya berarti kan dibagi 2. 3/2 kuadrat. Gini kan? Sama dengan 9/4 ditambah 3/2 kuadrat. Kanan kiri harus sama. Kanan kiri harus sama. Nah, kalau sudah, kemudian 9/4 ya kan? Yang ini juga. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan kayak tadi. Berarti yang dilihat kan angka belakang. Nah, akar 9 itu berapa? 3. Akar 4 itu berapa? 2. Maka saya nulisnya X 3/2. Tandanya ngikut siapa? Ngikut ini. Kalau ini plus berarti ini plus. Kita lihat lagi tadi. Ini kan 9. Akar 9 berapa? 3. Ya kan? Tandanya ikut ini. Oke? Nah, kalau udah kayak gini jadinya 18/4. Oh, sorry, ini ada kuadratnya. Ya kan? Nah, kalau sudah, maka X plus 3/2 kuadrat plus minus ya 18 dibagi 4 itu kalau disederhanakan kan jadinya 9/2 ya nggak sih? Sorry begini salah, ini kan di akar ya, maaf. 18/4
ya kan, 18/4 maaf. Jadinya X plus 3/2 kuadrat sama dengan, jadinya 18 kan 9 dikali 2, ini per 4. Harap sabar karena memang prosesnya agak panjang. Akar 9 berapa? 3 kan? Itu 3, akar 2 gak bisa dikeluarkan kan ini. Akar 4 berapa? 2. Ini caranya. Nah, terus nulisnya gimana, Bu? Nulisnya gini dong. X plus 3/2 sama dengan 3 akar 2/2, atau ya kan, X plus 3/2 sama dengan min 3 akar 2/2. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Jadinya X sama dengan penjumlahan jadi pengurangan 3 akar 2/2 dikurangi 3/2. Kalau lebih sederhana jadinya, ini kan penyebutnya udah sama, jadi saya nulisnya gini. Boleh? Apakah bisa dioperasikan? Tidak boleh, karena ini ada akar, dia tidak punya akar. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Min 3/2. Disederhanakan jadinya min 3 akar 2 min 3/2. Jadi untuk persamaan kuadrat mencari akar itu tidak melulu hasil akarnya berupa bilangan bulat gitu loh. Dia bisa juga bentuk akar, bisa juga pecahan. Jadi kamu jangan aduh iki angel iki tutuk kene ono akar-akarnya, tidak. Selama kamu stepnya benar, kamu akan menghasilkan hasil yang paling sederhana seperti ini. Oke, cara yang ketiga, yakni setelah kamu belajar faktorisasi, melakukan kuadran sempurna, untuk mencari akar bisa menggunakan rumus ABC. Jadi biasanya anak-anak ngomong itu rumus kecap ya. Rumus ABC ini paling gampang, jadi kamu menghitungnya juga paling sederhana. Tapi kamu harus ingat rumusnya ini, dimana X12 ini menunjukkan akar 1 dan akar yang kedua. Mesti kan kita menemukan nilai X nya kan ada 2 ya. Itu rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini nanti lama-lama akan terbiasa dan hafal. Misal saya punya contoh X kuadrat min 2X min 24 sama dengan 0. Jadi kita ketentukan dulu nilai A, B sama C nya. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 24. Setelah itu kamu masukkan ke dalam rumus. Rumusnya kan tadi min B. Di sini sedangkan B-nya kan sudah negatif, maka saya nulisnya kan min 2 plus minus B kuadrat min 4. Ini A-nya 1, C-nya min 24. Nah, kemudian kamu jumlahkan. Jadinya 2 plus minus akar min 2 kuadrat 4 ditambah ini min 4 kali 1 min 4 min 4 kali min 24 96, ya kan, 96. Kemudian 2 plus minus akar 96 tambah 4 100 dibagi 2 ini 50. Nah 50 itu kan berarti berapa? 25 kali 2. Akar 25 5 kan, 5 akar 2. Maka untuk X1 nya itu jadinya 2 plus 5 akar 2. Apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa ya. Ingat tidak bisa karena di sini akar, ini enggak ada akar. Jadi biarkan kayak gini. Nah, X2 nya jadinya 2 min 5 akar 2. Nah, inilah fungsinya plus minus itu. Gampang kan ya rumus ABC? Jika sudah mempelajari dan ingin mencoba, ini saya berikan beberapa soal ya untuk kalian latih sendiri. Yang nomor 1, selesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Yang ini kamu selesaikan dengan cara faktorisasi. Coba kamu tulis kerjakan di buku tulismu. Kemudian yang ini nomor 2, selesaikan dengan melengkapkan kuadran sempurna. Nih, melengkapkan kuadran sempurna. Hati-hati tanda plus minusnya. Kemudian yang ketiga ini selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Nah,
Dari latihan ini kamu nanti akan bisa melihat kira-kira kamu itu lebih mudah dengan cara yang mana. Apakah cara faktorisasi melengkapkan kuadran sempurna atau menggunakan rumus ABC. Nanti kalau misalkan udah menemukan cara yang paling gampang, ya kan, dari ketiga itu, ya udah itu aja yang dipakai. Tapi untuk sementara ini kamu kerjakan sesuai instruksi. Selamat belajar, sehat selalu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.